bersamamu dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Murid-muridnya serta banyak orang mengikuti dia. Ketika dia mendekati gerbang kota, jenazah tunggal seorang janda diusung keluar. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu terharu Tuhan dan ibadahnya terhadapnya. Berkata Yesus kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Ia pun berkata, "Hai pemuda, bangkitlah." Orang mati itu bangkit duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkan dia kepada ibunya. Semua orang merasa takut dan memuji Allah, katanya, "Seorang nabi besar muncul di tengah kita, dan Tuhan telah mengunjungi umat-Nya." Berita tentang kejadian ini tersiar ke seluruh Yudea dan segala daerah sekitarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Bila Silakan duduk. Bapak Ibu, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam pemberitaan beberapa hari ini kita mendengar ungkapan-ungkapan yang sangat menarik dari seorang ibu yang memprotes kebijakan PBG. Dan saya tidak mempersoalkan soal itu semua, tapi yang menarik bagi saya adalah ungkapan-ungkapan yang muncul di dalam kata-kata protes itu yang menyangkut nilai seorang perempuan. Dia menonjolkan bahwa perempuan sangat berperan di dalam menghidupi dan memelihara kehidupan keluarganya. Dan dari situ sangat kelihatan bahwa dia sangat sadar sebagai seorang perempuan yang menghormati sungguh kehidupan dan berusaha sungguh untuk menghormati kehidupan. Dan ini adalah bagian dari panggilan hidup kita masing-masing. Baik pria maupun wanita semua dipanggil dalam tugas yang sama, merawat dan memelihara kehidupan, tentu dengan kapasitas yang berbeda-beda. Yang pria dengan cara pria, yang perempuan dengan cara perempuan. Tapi masing-masing memiliki panggilannya. Dan kalau kita memperhatikan bahwa kehidupan ini mesti dipelihara dan itu menjadi bagian dari tugas kita, maka kita bisa mulai merefleksikan selama ini dan sepanjang kehidupan kita sampai saat ini, apa yang sudah kita kerjakan untuk menjalankan fungsi itu, memelihara kehidupan, merawat kehidupan, bukan hanya hidup kita sendiri, tapi juga hidup orang lain di sekitar kita. Dan mungkin ini jarang kita renungkan, karena secara intuitif kita ya sudah mengerjakan itu, terutama kalau berkaitan dengan hidup kita sendiri. Kita pasti berusaha sekuat tenaga untuk berusaha melindungi hidup kita dan berusaha untuk memperjuangkan supaya hidup kita lebih baik. Dan kadang-kadang karena kita terlalu fokus pada diri kita sendiri, hidup kita sendiri, lalu kita lupa akan hidup orang lain. Atau bahkan kita dengan gampang mematikan yang lain demi kehidupan kita sendiri. Kalau kita refleksikan bersama, apakah ini yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika Dia memberikan kepada kita tugas untuk memelihara kehidupan ini? Saya yakin tidak. Tugas memelihara kehidupan bukan fokus pada diri kita sendiri, tapi juga fokus pada hidup orang lain. Di dalam Injil yang baru kita dengarkan tadi, ada dinamika yang menarik antara Yesus, seorang janda, dan anak yang meninggal. Yesus merasa kasihan. Anak yang masih muda itu meninggal, lalu janda itu hanya punya satu anak yang sudah ditinggalkan. Dari sisi Yesus tentu
dia menonjolkan ini loh yang mesti dikerjakan, yaitu memelihara kehidupan. Maka sekarang kehidupan mesti dikembalikan lagi supaya hidup si anak ini bisa menjadi kehidupan bagi si ibu ini. Karena dia melihat begitu ibu ini kehilangan anaknya, dia juga merasakan penderitaan. Dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Tumpuan hidupnya diambil, tumpuan hidupnya tidak ada. Akhirnya dia kehilangan. Nah disitulah Yesus mengembalikan kembali ini yang mau dijadikan sebagai sarana untuk memelihara hidup dan juga hidup si anak ini. Lalu kalau kita perhatikan dari sisi ibu, kita juga bisa melihat bahwa ibu ini mungkin merasa sangat terpukul karena dia tidak mampu merawat dan menjaga kehidupan anaknya, sehingga dalam usia masih muda sudah dipanggil Tuhan. Jadi dalam arti tertentu yang mungkin merasa gagal, saya dapat tugas untuk merawat hidup, tapi saya tidak mampu merawat hidupnya ini, sehingga dia meninggal dalam usia seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan, masing-masing ini ada upaya untuk mengembalikan kehidupan sekaligus merawat kehidupan. Nah, kalau kita menyadari ini sebagai bagian dari perjuangan kita, maka setiap kali kita menghadapi peristiwa kematian, kita juga mestinya merenungkan peristiwa kehidupan ini. Bahwa ternyata ketika kita hidup ini, kita tidak hanya sekedar dipanggil untuk merawat hidup kita sendiri, tetapi juga merawat kehidupan orang lain di sekitar kita. Dan terutama insting yang paling kuat dimiliki oleh para ibu, karena sejak awal sudah mengandung, melahirkan, dan merawat kehidupan. Dan dari dirinya sendiri, tugas yang semacam itu sudah secara natural, alamnya ada di dalam dirinya. Dari sejak awal, cinta sudah ditanamkan untuk bergerak merawat kehidupan. Demikian juga para pria. Jadi sejak awal juga sudah ada kemampuan itu, ada insting itu, selalu berusaha untuk melindungi, berusaha untuk mengawal supaya kehidupan-kehidupan yang diserahkan kepadanya, terutama keluarga, bisa dilindungi dengan baik, bisa dilindungi dengan baik. Jadi masing-masing memiliki tugas itu dan secara alamiah sudah memiliki insting. Hanya sekarang kita mesti mengasah lebih jauh lagi bagaimana insting itu kemudian disadari sebagai bagian dari upaya Tuhan untuk memelihara kehidupan. Nah, kalau kita mau membawa tugas ini dalam konteks ilahi ini, pasti kita juga akan menemukan bahwa Tuhan punya prinsip-prinsip supaya kita menghidupi kehidupan itu, supaya kita merawat kehidupan itu tidak sembarang-sembarang. Ada prinsip-prinsip. Nah, prinsip itulah salah satunya diungkapkan dalam bentuk kasih. Dan kasih bukan sekedar kasih yang sifatnya egoistis, tapi sikap yang lebih altruis. Mau berkorban untuk yang lain, mau bergerak menghidupi yang lain, mau bergerak menghidupi dan sekaligus melindungi kehidupan yang lain. Ini adalah tugas kita. Dan dalam beberapa cerita yang pernah saya baca tentang orang-orang yang sudah sakit terminal, ujung kehidupan mereka, ada beberapa yang menceritakan pengalaman-pengalaman yang bagi mereka mungkin bisa disebut sebagai kekecewaan, mungkin juga disebut sebagai ungkapan-ungkapan penyesalan. Selama hidup ini saya kurang memperhatikan hidup. Jadi ada yang setiap hari bekerja sampai kemudian jatuh sakit. Yang dia mau ya Pak, memiliki duit sebanyak-banyaknya tanpa melihat keseimbangan hidupnya sendiri. Akhirnya jatuh sakit, kena stroke, lalu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat itu dia mulai menyesali diri. Kenapa saya meluangkan sekian banyak waktu hanya untuk itu tanpa memperhatikan hidup saya? Dan lebih-lebih juga tidak memperhatikan hidup rohani. Ada penyesalan itu. Sehingga kita ketika menyadari itu, dia mulai memikirkan kembali, masih ada sisa waktu, saya mau sungguh-sungguh
itu mempersembahkan hidup saya untuk dipelihara secara lebih baik dalam Tuhan. Dan itulah kemudian dia praktikkan hidup yang masih ada itu sebagai bagian dari upaya untuk merawat dirinya sendiri dan juga merawat orang lain dengan caranya sendiri. Mulai dia aktif berdoa, mulai dia mendoakan yang lain, mulai dia memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang yang datang kepadanya dan seterusnya. Itu bagian dari upaya dia untuk merawat kehidupan yang lain. Jadi kalau kita semua dihadapkan pada tugas ini dan refleksi atas ini semua, kita bisa bertanya sejauh ini apa yang sudah kita kerjakan. Betulkah kita sudah berusaha merawat hidup kita dan merawat kehidupan orang lain dengan prinsip-prinsip keilahian? Dengan prinsip ilahi berarti kita memiliki arah yang jelas bahwa semuanya mesti didasarkan pada kekudusan. Itulah panggilan kita. Kita tidak hanya menguduskan diri kita sendiri, tapi juga menguduskan orang lain di sekitar kita. Nah, kalau kita pegang prinsip itu juga, pasti kita mulai akan berpikir, apakah tindakan-tindakan saya ini tidak mematikan kehidupan yang lain? Apakah tindakan-tindakan saya ini tidak mengerdilkan orang lain? Apakah tindakan-tindakan saya ini tidak membuat orang lain merasa terpuruk di dalam kehidupan mereka? Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita, dan itulah nanti yang juga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan nilai ini saya kira bukan hanya nilai khusus bagi kita orang-orang Katolik, tapi juga nilai yang universal. Baik mereka yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan pasti akan memiliki rasa itu bahwa saya mesti memelihara hidup, baik hidup saya maupun hidup orang lain di sekitar saya. Bagi kita yang sudah memiliki iman akan Kristus, kita semakin diajak untuk melihat itu dalam koridor atau standar yang diberikan oleh Yesus. Tugas untuk merawat hidup itu adalah tugas utama di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, kita mesti mengembangkan diri untuk menjalankan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Dan saat ini kita berkumpul untuk berdoa bagi Ibu Meliana Ooi. Sebagai seorang perempuan, saya yakin beliau pun juga memiliki insting itu, merawat kehidupan di dalam keluarganya, merawat kehidupan orang-orang lain di sekitarnya, mungkin juga merawat kehidupan komunitas yang dia ikuti, masyarakat tempat dia bersosialisasi. Dan apa yang beliau amalkan, apa yang beliau kerjakan, pasti membawa sumbangan atas kehidupan yang ada di sekitarnya. Dan inilah yang kita mohonkan kepada Tuhan supaya dharma yang sudah beliau kerjakan ini semakin disempurnakan, sehingga upayanya untuk memelihara hidupnya sendiri dan hidup yang lain yang ada di sekitarnya ini pada akhirnya juga akan disempurnakan, lalu beliau sendiri mendapatkan anugerah kehidupan yang lebih kudus, yang semakin kudus dan ilahi bersama dengan Bapa. Oleh karena itulah Bapak Ibu, saudara dan saudara terkasih, kita sebagai orang-orang Katolik yang masih percaya bahwa ada kehidupan sesudah mati, kita juga perlu untuk selalu merenungkan ini. Tuhan mengatakan Dia bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Kalau Dia Allah orang hidup, berarti tidak akan pernah ada kematian yang menghancurkan kehidupan itu. Kalau semuanya mati, tidak ada kehidupan, lalu Dia akan menjadi Allah bagi siapa? Dan Yesus mengatakan ini untuk menegaskan kembali kepada kita bahwa Dia kepingin kita semua memelihara hidup kita sekaligus memelihara hidup orang lain. Dan panggilan itu artinya panggilan untuk membuat kita menjadi semakin kudus, karena hidup kita sejatinya adalah kudus. Kalau kita mau mengambil amanat itu sebagai tugas kita, maka kita dipanggil untuk menuju kepada kekudusan itu. Lalu bagaimana kalau kita sepanjang hidup kita ini banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan? Pasti Tuhan juga akan mengupayakan pemurnian dan kekudusannya sendiri. Anda bisa merefleksikan pengalaman-pengalaman, gesekan-gesekan, konflik-konflik, situasi-situasi yang berat di dalam kehidupan Anda masing-masing. Kalau tidak lebih jernih,
lebih teliti, lebih cermat, pasti nanti akan menemukan ini adalah bagian dari Tuhan untuk menguduskan hidup kita masing-masing. Jadi problem yang muncul bukan sebagai sesuatu yang menghalangi, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa ini loh, ada proses pengudusan yang sedang dikerjakan Tuhan. Karena mungkin tingkah laku kita tidak memperhatikan kekudusan itu. Nah, kalau kita menyadari ini, kita bisa menjadi katalisator pengudusan itu dengan ikut berpartisipasi di dalam gerak pengudusan Allah kita. Nah, kalau kita lakukan, ya itulah bagian dari hidup kita itu seperti itu. Jadi kita hidup itu apa? Pengudusan kita. Pengudusan kita dikerjakan dengan cara apa? Menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Dan ini yang kita kerjakan seumur hidup. Kita lakukan dengan cara menghormati hidup baik hidup kita sendiri maupun hidup orang lain. Bapak Ibu, saudara dan saudara terkasih, dengan merenungkan nilai kehidupan kita ini, kita bersama-sama mohon rahmat bagi Ibu Meliana Kue, supaya Tuhan memberikan rahmat penyempurnaan bagi apa yang selama ini sudah beliau perjuangkan untuk pengudusan hidupnya. Dharma di dalam merawat kehidupannya, dharma di dalam menghormati kehidupan orang lain, menghormati hidup-hidup yang lain dan ciptaan yang ada, bisa disempurnakan dengan rahmat Tuhan sehingga beliau boleh masuk dalam kerajaan surga dalam keadaan yang kudus dan suci. Mari kita renungkan bersama.